Ya dalam artian tadi, apalah pakai perhiasannya ya. Karena terus terang, ana sedih sekali. Para istri itu cantiknya kapan? Kondangan, wis. Pokoknya kalau suaminya lihat istrinya di depan cermin ya, berhias. Ono acara apa? Mesti tanya, ada acara apa? Karena dia di rumah tidak melakukan itu. Beberapa kali yang sampaikan kita perlu merubah mindset masyarakat ya. Ada rias artis itu apa namanya? Moa. Tadi dirubah. Rias istri. Gak apa-apa mereka datang ke rumah, merubah istrinya, merias istrinya. Boleh jadi suaminya datang ditunggu di depan pintu. Dibukakan pintu, langsung ditutup sama suaminya. Astagfirullah. Omae sopoi. Terjadi perselingkuhan. Banyak, ya bukan berarti perselingkuhan itu dilegalkan karena istri tidak memenuhi hak. Tetap haram hukumnya. Tapi tadi bagaimana mendatangkan sakinah, bagaimana suami kalau pulang itu ya mendapatkan pelayanan yang baik. Yang kedua, penghargaan atas peran dia sebagai seorang suami. Jadi kalau kita lihat anak laki-laki itu setelah dia bekerja, sukses, dia menikah, waktu dia untuk orang tuanya lebih sedikit. Lebih banyak buat siapa? Ya buat istrinya. Hidup sama istrinya. Secara agama, kewajiban memberikan nafkah itu buat istri lebih dulu, baru buat orang tua. Bapak-bapak, lebih wajib mana memberikan nafkah kepada istri apa orang tua? Bapak-bapak, Anda tanya sama ibu-ibu. Nah, istri. Kepada orang tua itu berbakti. Kalau orang tua kaya kita nggak wajib ngasih nafkah. Tapi kalau istri kaya tetap wajib ngasih nafkah. Wajib. Maka tolong para istri itu menghargai suaminya. Dan ternyata kebanyakan wanita itu masuk neraka karena tidak menghargai suaminya. Ucapkan syukron lah. Zakallah khair. Nabi SAW ketika mengatakan uritun nar fa idza aktsaru ahlihan nisa, ditampakkan kepada aku neraka, ternyata kebanyakan penghuni neraka itu siapa? Wanita. Apa penyebabnya? Yukthirna la'n. Perempuan itu suka melaknat. Kalau sakit hati jelek omongnya. Betul bapak-bapak. Kalau sudah sakit hati, perasaan dia nggak bisa nguasai, akhirnya dia memaki, yang ngelek-ngelek, aduh elek pokoknya. Itu kata Nabi SAW. Wa yakfurnal ashir, dan kufur kepada suaminya. Yakfurnal ihsan, dia tidak menghargai kebaikan-kebaikan suaminya. Bahkan kata Nabi SAW, lau ahsanta ila ihdahunad dahr, kalau engkau berbuat baik sepanjang tahun kepada istrimu, kemudian istrimu mendapati kesalahan di dirimu, apa kata istrinya? Subhanallah jemaah. Kata Nabi SAW, anak-anak percaya sama Nabi SAW. Ma ra'aitu minka khairan qat. Perempuan akan mengatakan, aku nggak pernah lihat engkau berbuat baik sama aku, bang. Bang, engkau nggak pernah nyeneng no hatiku, bang. Loh, nggak pernah. Kalau lagi sakit hati, hilang semua kebaikannya. Makanya untuk ngobatin penyakit itu apa yang harus dilakukan perempuan? Banyak-banyak sodakoh. Perempuan itu perbanyak sodakohnya ya. Jangan suka numpuk barang. Kadang-kala punya etalase isinya sandal, sepatu, sandal khusus, sepatu khusus, tas, 2 kamar, umpamanya. Nggak apa-apa. Ketika engkau dapat yang baru, keluarkan.
Karena sejatinya yang dikeluarkan itu yang jadi milikmu. Yang ada di situ belum tentu jadi warisan kalau engkau mati. Maka perbanyak sedekah. Agar tadi kecintaan kepada dunia, agar karakternya juga berubah. Nabi SAW menyuruh kita memperbanyak istighfar buat wanita juga khususnya, dan perbanyak sedekah. Aibati fillah, sebagai bentuk penghargaan kepada suami ya. Perempuan itu nggak boleh puasa sunnah kecuali izin sama suami. Kalau suami lagi di rumah, bayangkan dia mau puasa buat Allah harus pamit sama siapa? Suami. Yang ketiga, suami itu butuh pendampingan. Jadi ibu-ibu itu jangan sibuk bersih-bersih ketika suaminya sudah datang. Kadang-kala suaminya datang, Assalamualaikum. Tetap duduk, Waalaikumsalam. Oh, teko bang. Loh, teko. Ya iki teko iki. Fatimah ya. Fatimah. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan Fatimah. Fatimah itu putrinya Nabi SAW. Kalau Nabi datang ke rumahnya, Fatimah itu berdiri nyambut Nabi SAW, ya, dicium Nabi SAW, dipegang tangannya, didudukkan di tempat duduknya. Jangan sampai perempuan ini suaminya datang, dia sedang masak, dia sedang ini, kemudian dia menyibukkan diri dengan, jangan, tinggalkan semua itu, sambut suaminya. Oh, suamiku datang. Ketika mungkin dia lagi telepon, matikan teleponnya. Gak usah, Afan, suami anak datang, gak perlu, langsung mati ini, set. Kok nanti ditanya, kenapa kau dimatikan? Surgaku datang. Oh, kena iki. Loh, bener jemaah, ketika dimatikan surga selainnya wis ono, surgaku datang. Sudah. Apalagi sekedar ngobrol sama teman-temannya, minta maaf, suamiku datang gitu loh. Ini sebagai bentuk didampingi suami, didudukkan ya. Dan jangan sampai menyuguhkan makanan kemudian ditinggal. Ya, kadang-kala istri masak dikasihkan kepada suaminya, bang, fadol bang. Dia sibuk masih masak yang lainnya. Jangan. Anak ingat cerita di Madura ketika seorang suami ini dibikinkan makanan enak sudah sama istrinya, lalu ngomong fadol bang, istrinya langsung nonton TV jemaah. Ini belum masanya HP ya, masanya TV dulu jemaah. Kata suaminya, dipanggil istrinya, ana lupa siapa namanya, atau siapa kata dia. Bu, iya kenapa bang? Mari saya benih kucing, kata dia. Saya bukan kucing, kata dia. Kucing itu dikasih, ditinggal, itu kucing. Ini suami. Maka tolong ditunggoni, datang ini ngobrol sama suaminya. Dan penting, pendampingan ini penting ya, Ma. Soalnya kadang-kala suami itu jadi malas di rumah. Dia kalau makan di luar mungkin sama sahib-sahibnya. Ini tolong didampingin, pendampingan. Ketika tidur pun didampingin ya. Kalau memang ada sesuatu, mau pergi atau apa, ya sudah, izin. Aisyah radhiyallahu anha mendampingi Nabi ketika makan. Bahkan subhanallah makan sepiring berdua. Kapan bapak-bapak makan sepiring berdua sama istrinya? Kapan suap-suapan sama suaminya? Kapan? Penganten anyar. Eling sih pengantin anyar ya. Ngambil no apa? Anggur. Fadol iku. Biyen niku Zat, saiki wis sendak gitu. Dampingi. Mandi bareng. Waduh Zat, wis tuwek-tuwek Zat loh. Subhanallah. Sekarang rek mandi antri gantian. Ayo sapa dhisik. Nggak usah sapa dhisik. Ini ceritanya Aisyah radhiyallahu anha. Bagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha, kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in baini wa bainahu wahid. Aku mandi sama Nabi SAW berduaan.
timbanya itu di depan antara aku sama Nabi SAW. Bukan pakai shower jamaah, pakai timba. Ya wadahnya nggak banyak. Fayubadiruni, Nabi SAW ngambil airnya lebih dulu. Aku ngomong, hatta aqul da'li Rasulullah, sisakan buat aku airnya, jangan dihabiskan gitu loh. Jadi mandi bareng Nabi SAW sama istrinya. Kapan bapak-bapak terakhir mandi bareng? Kapan bapak-bapak? Tuh Ustaz. Ya apa mau mandi bareng Ustaz? Ngurusi arek-arek ini itu loh. Dampingi sampai mandi pun, bang mau mandi. Tak konconi bang. Masya Allah. Ditemani jemaah. Ini ya bapak-bapak suka nggak ditemenin istrinya kalau mandi? Orang bapak-bapak enggak Ustaz. Wati dilakoni bik bojone. Baik, yang keempat. Suami itu suka hal yang menarik dari istrinya. Atraksi dari istrinya. Pakaian yang indah. Makanya kata Nabi SAW, wanita yang paling baik itu yang kalau dipandang nyenengno hati. Maka tolong kalau di rumah itu pakaiannya yang menyenangkan hati. Tapi perlu diperhatikan kalau ada anak, jangan sampai pakai baju seksi anaknya kelihatan. Maka ketika anaknya sudah tidur semua atau anaknya lagi sekolah ya, hendaklah istri ini pakai baju yang menarik buat suaminya. Dan suami juga jangan bakhil-bakhil. Belikan istrinya baju yang menarik gitu loh. Karena wes cukup ibu-ibu. Nanti belinya gitu loh. Ya dalam artian tadi apalah pakai perhiasannya ya. Karena terus terang ana sedih sekali. Para istri itu cantiknya kapan? Kondangan. Wes. Pokoknya kalau suaminya lihat istrinya di depan cermin ya, berhias, ono acara apa? Mesti tanya. Ada acara apa? Karena dia di rumah tidak melakukan itu. Beberapa kali yang sampaikan kita perlu merubah mindset masyarakat ya. Ada rias artis itu apa namanya? Moa. Tadi dirubah. Rias istri. Gak apa-apa mereka datang ke rumah, merubah istrinya, merias istrinya. Boleh jadi suaminya datang ditunggu di depan pintu. Dibukakan pintu, langsung ditutup sama suaminya. Astagfirullah. Omae sopo iki? Karena kok bojone lain gitu kan. Dia ngomong, "Mas, aku Mas." Delok. Mosok gitu loh. Karena memang tadi kalau sudah berias dengan riasan yang tadi rias artis itu berubah jemaah. Sing ireng dadi putih. Jadi benar-benar berubah, nggak apa-apa. Baik, kemudian yang kelima, suami itu suka dengan suara yang lembut ya. Nggak suka dengan wanita yang suka teriak-teriak. Kalau bicara ya kadang-kala di atas suara suaminya. Allah Azza wa Jalla menyebutkan di surat Al-Ahzab ayat 32, "Fala takhda'na bil qaul." Allah mengatakan, kalian para wanita jangan melembutkan suara dalam berbicara. Kepada siapa? Ketika ngomong sama orang lain. Fayatma alladzi fi qalbihi marad. Orang laki itu kalau dengar suara lembut, apa yang akan terjadi dengan hatinya? Jadi kepingin. Dia berpikir, oh kayaknya perempuan ini mau ini itu. Nggak boleh. Orang, apalagi kalau laki-laki yang ada penyakit di hatinya ya. Wa qulna qawlan ma'rufa. Ini sama orang lain jangan ngomong yang lembut. Kalau telepon yang tegas. Kalau telepon sama laki-laki lain yang tegas. Tapi kalau sama suaminya tolong lembutkan suaranya. Lembutkan suaranya. Kemudian yang keenam, suami itu butuh dukungan dan motivasi. Dalam pekerjaan dia ya, dukunglah suaminya. Ketika dia mungkin dalam kondisi jatuh, punya masalah, selalu hadir untuk memberikan motivasi, kesabaran, agar ya suaminya bisa tegak menghadapi ujian yang ada.
Seperti yang terjadi sama Rasulullah SAW. Ketika Nabi pulang dari Gua Hira, siapa yang memberikan dukungan dan motivasi kepada Nabi SAW? Khadijah. Khadijah. Dan istri itu jangan maksa suaminya cerita. Jadi laki-laki itu nggak suka gitu loh. Ada apa bang? Masalahnya apa sih? Nggak suka. Biarkan suaminya tenang, nanti dia kalau sudah sakinah itu ada, dia akan cerita. Perempuan harus tahu dengan karakter laki-laki. Dia kadang-kadang nggak ingin urus. Khadijah tidak meminta kepada Nabi SAW untuk cerita. Ketika Nabi SAW mengatakan zammiluni, zammiluni, selimuti aku ya. Kadangkala perempuan ini tahu suaminya lagi punya masalah, kelihatan dari raut wajahnya. Jangan langsung didudukkan, bang, punya masalah apa kau? Cerita sama aku. Jangan. Dia malah nggak cerita gitu loh. Tapi dia minta diselimutin. Dia kepingin air hangat, kasih air hangat, kemudian dipijit, biar dia sampai tenang, dia akan cerita. Akhirnya Nabi Muhammad SAW cerita sama Khadijah. Baru Khadijah hadir untuk memberikan dukungan. Faham ibu-ibu? Faham apa udah faham? Insya Allah faham ya. Baik, kemudian yang ketujuh yang diinginkan suami itu jaga kehormatan dirinya. Tadi di antara bentuk menjaga kehormatan diri, jangan berduaan dengan laki-laki ya, yang bukan mahramnya. Jangan memasukkan ke rumah orang yang tidak disukai oleh suaminya. Jangan keluar rumah kecuali izin sama suaminya ya. Jangan sibuk chatting atau apa dengan laki-laki yang tidak ada perlunya. Jaga kehormatan suami. Yang kedelapan, suami itu ingin istri itu mendidik dan merawat anak-anak dengan baik. Maka tolong jangan sampai perempuan ini sibuk sama kawan-kawannya, sibuk sama pekerjaannya, tugas dia. Ya ibunya gitu loh. Maka tolong jadikan anak-anak prioritas ya. Kemudian yang ke-9, cinta. Cinta. Artinya suami ya butuh dicinta. Rata-rata wanita yang dinikahi dia mesti gugat cerai, khulu. Maka akhirnya nama orang ini jadi jelek gitu. Akhirnya dia ingin membersihkan namanya. Suatu hari pulang dari masjid, dia bawa kawannya, Abdullah bin Abi Arqam kalau nggak salah. Aku minta merayu di dalam rumah tangga. Kata Umar bin Khattab, fa inna aqallal buyut allati tubna 'alal hubb, sedikit rumah tangga yang dibangun di atas cinta. Bapak-bapak pikir istrinya masih cinta sama bapak? Hah?
Apalagi kalau pernah disakiti hati. Bikinnya cinta. Enggak, kadang-kadang. Terus kenapa mempertahankan rumah tangga? Walakinnan nas yata'amaluna bil ihsani, bil islami wal ihsan. Tapi mereka itu bergaul ya dengan landasan Islam dan diperintahkan untuk berbuat baik. Ya udahlah, dilakoni. Hidup ini ujian. Dapat suami kayak gitu nggak harus ada cinta, tapi suami itu ingin dicintai. Makanya antum tunjukkan kecintaan kepada para perempuan ya, kepada suaminya. Adapun yang diinginkan oleh istri dari suami, yang pertama cinta. Yang pertama itu cinta. Makanya kadang-kadang istri tanya sama suaminya, "Bang, kau cinta sama aku, Bang?" Nggak ada perempuan di dunia ini kecuali engkau. Masya Allah. Padahal banyak perempuan di sana. Iya, tunjukkan cinta. Nabi SAW ketika ditanya tentang Khadijah, inni ruziktu hubbaha, aku tuh dikasih rizki cinta sama dia. Cinta. Dan ketika ditanya siapa orang yang paling beliau cintai, Aisyah katanya. Nggak ada masalah ngomong itu. Aisyah yang paling dicintai. Dan orang itu jadi senang ketika dicintai gitu. Apalagi ada satu perempuan ya, semoga Allah menjaga dia. Dia punya masalah sama suaminya. Dia ngomong, "Ustaz, ini Ustaz, ana tunjukin Ustaz ya. WA dia sama ana, WA dia sama perempuan lain. Kalau sama nggak ada apa emoticon itu. Nggak ada yang cinta, nggak ada Ustaz. Tapi sama perempuan lain, Masya Allah. Ana lihat memang benar. Jadi kadang-kala orang itu, laki-laki itu kalau lagi mancing ya, dia kasih umpan yang banyak gitu. Karena dia ingin sama perempuan itu, tapi sama istrinya enggak, kering. Maka tolong berikan cinta kepada istri. Ya di antara tadi kata-kata sayang, ya, cinta ya. Mudah-mudahan dengan cara itu sang istri mendapatkan sakinah. Karena dia merasa aman, suamiku sayang sama aku. Gak mungkin dia meninggalkanku. Yang kedua, penghargaan. Hargai perjuangan istri. Apalagi kalau istri antum punya anak dari antum, hargai itu. Dia hamil anak antum 9 bulan. Dan dia mengeluarkan anak antum, mempertaruhkan nyawanya. Dihargai jamaah. Kalau gak ada kebaikan istri kecuali dia mengandung anak kita, kemudian melahirkan anak kita, cukup untuk dihargai. Dia punya banyak kekurangan, jelaslah dia manusia biasa. Ketika dia menyuguhkan sesuatu ya, kita ini di restoran, kita di kantor, dikasih air, dikasih apa, kita katakan jazakallah khair, syukran. Tapi istri kita memberikan sesuatu biasa aja. Karena bayangan kita, kan memang kewajiban dia sudah. Loh enggak, hargain dia. Ucapkan jazakumullah khair. Doakan dia ya. Kemudian yang ketiga, berikan perhatian dan pendampingan. Ya, anak ingat dengan istri seorang jenderal. Satu bintang 2, yang satu bintang 1, anak ingat ya. Waktu haji. Curhat nih. Istrinya 2 ngomong, "Ustaz, sampaikan kepada suami-suami kita. Kalau fulus Ustaz, jangan ditanya Ustaz. Fulus. Tapi kita ini gak mau fulus aja Ustaz. Kita butuh diperhatikan. Maka tolong tadi bapak-bapak sekali-kali ya duduk sama istrinya, ajak istrinya keluar kayak atau apa. Nabi SAW kadang-kala lomba lari sama Aisyah. Dilakukan itu sebagai bentuk pendampingan kepada istrinya. Kemudian Nabi SAW kalau malam ini nggak langsung tidur. Ini yang keempat, perempuan itu ingin didengarkan isi hatinya. Dia mungkin punya masalah, dia ingin ngomong sesuatu, ya kasih waktu dia. Kapan Nabi SAW memberikan waktu? Nabi itu sibuk, super sibuk. Istrinya berapa? 9. Ngurusin umat, perang. Tapi ketika malam hari sampai rumah, beliau dengarkan cerita istrinya. Nggak langsung tidur. Maka tolong adakan waktu untuk mendengarkan. Kemudian ya, perempuan itu ingin disertakan dalam kesenangan suami. Jadi suami ini kalau lagi makan enak umpamanya atau apa, jangan lupa sama istrinya.
ada Aisyah radhiyallahu anha, Nabi lagi di rumahnya Aisyah. Ada satu orang ini ngundang Nabi SAW, lagi masak dia. Masak marok teh, marok itu kuah daging. Kata sahabat ini, ya Rasulullah, aku ingin kau datang ke rumahku ya Rasulullah, aku masak ini. Kata Nabi SAW, ini diundang juga enggak? Siapa maksudnya? Aisyah. Kata sahabat ini, enggak ya Rasulullah, cuma engkau aja gitu loh. Kata Nabi SAW, kalau gitu aku nggak datang. Akhirnya datang lagi nih. Ya Rasulullah, ayo ya Rasulullah, engkau datang ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, ini diundang juga enggak? Enggak ya Rasulullah, kalau gitu aku nggak datang. Terakhir kata sahabat ini, datang ya Rasulullah, ayo ya Rasulullah, datang ke rumahku Rasulullah, makan ya Rasulullah, kata dia. Ini diundang juga? Iya, kata dia. Baru berangkat. Jadi ada hal-hal yang kadang-kala kita perlu berbagi sama istri kita, kesenangan kita. Kemudian yang keenam, yang keberapa? Loh, kok bisa kelima jemaah? Yang keempat itu ingin didengarkan isi hatinya. Yang kelima itu ingin disertakan dalam kesenangan suaminya. Kalau anak salah tolong ditegur. Yang keenam, ingin suasana santai dan menyenangkan di rumah. Ada family time. Perlu, dia ingin. Jadi jangan suami pulang itu pegang HP, sibuk main game, ini itu, jangan. Betul ibu-ibu? Bapak-bapaknya bilang betul gitu kan. Dan bantuin istrinya, sekali-kali masakin buat istrinya. Nabi SAW kalau di rumah itu bantuin urusan keluarganya. Baik, kemudian yang ke-7, ingin kedekatan dengan anak-anak. Ingin. Jadi para wanita itu ingin bapaknya dekat sama anaknya gitu. Jangan sampai ada jarak antara anak sama bapak. Bapaknya, aku sibuk cari duit. Iya, engkau cari duit, cari nafkah, betul. Dan para ibu juga tolong bikin anaknya cinta sama bapaknya. Kalau bapaknya datang, ayahmu datang, ayo semuanya. Semuanya tinggalkan kegiatannya untuk nyambut ayahnya. Jadi sang ayah pun akhirnya jadi dekat sama anak-anaknya. Yang ke-8, ingin dimaklumi kekurangannya dan dimaafkan kesalahannya. Jangan diungkit-ungkit kesalahan perempuan tersebut. Lupakan. Kemudian yang terakhir, ingin suami yang royal, yang dermawan. Betul ibu-ibu? Jangan bakhil-bakhil jadi suami itu. Hadza wallahu alam bisawab. Itu yang bisa Anda sampaikan. Udah 7:30 ternyata jamaah. Apabila ada pertanyaan, monggo. Mungkin 1-2 pertanyaan, tafadhol. Ya, itu mic ya. Mic kasih yang depan sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di era saat ini banyak sekali informasi-informasi yang membiaskan terkait konsep Islam sesungguhnya, yang saya pikir luar biasa. Salah satunya adalah bahwa sebenarnya konsep Islam itu anak-anak di usia yang 14 tahun boleh nikah. Tapi hukum saat ini sepertinya alergi kalau ada anak di usia yang masih remaja menikah. Bahkan masyarakat mencibirnya. Itu salah satu contoh bahwa membiaskan terkait konsep Islam sesungguhnya. Padahal sebenarnya konsep Islam itu luar biasa. Yang kedua, Ustaz, banyak sekali konsep-konsep yang sekarang diusung oleh para feminisme yang mencoba untuk menyamakan antara laki-laki dan perempuan, terutama dalam sebuah konsep rumah tangga, sehingga tidak ada konsep leader, tidak ada konsep pemimpin, maka laki-laki dan perempuan itu harus setara. Ini sekarang yang saya pikir menjadi sebuah bahaya di kalangan beberapa konsep pelajar sebenarnya, karena ini masuk di level itu. Bahkan teori-teori sekalipun sudah membicarakan bahwa laki-laki dan perempuan setara. Ini diusung oleh feminisme. Padahal kalau kita lihat,
laki-laki dan perempuan adalah makhluk yang sangat berbeda. Bahkan otak saja dengan teori-teori yang terbaru menemukan bahwa otak laki-laki dan perempuan adalah dua hal yang berbeda. Sehingga sebenarnya dengan bantuan sains harusnya memperkokoh konsep Islam. Harusnya. Namun sayangnya banyak sekali penyelewengan yang dilakukan terkait dengan hal tersebut. Salah satunya tadi yang disebutkan LGBT. Dalam teori LGBT itu tidak apa-apa. Dalam teori saat itu tidak apa-apa. Padahal Islam menolaknya keras. Oke, pertanyaan saya Ustaz, dengan gempuran-gempuran semacam ini, ya, dengan konsep-konsep yang di masyarakat bergeser, yang kemudian seorang ayah diminta tanggung jawab untuk mendidik anak. Pertanyaan sebenarnya sederhana dari narasi tadi adalah sebenarnya untuk tanggung jawab moral dalam keluarga, anak, kemudian istri, keluarga ini mau dibawa kemana? Itu kan sebenarnya kan laki-laki, tapi kan kenyataannya bahwa anak kita itu lebih banyak bergaul dengan istri. Ketika kita menentukan yang bekerja laki-laki dan istri di rumah, maka di level apakah kemudian laki-laki memiliki tanggung jawab pada anak? Yang pertama. Yang kedua, Ustaz, kalau memang laki-laki dan perempuan itu tidak setara, maka pada hal apa yang kemudian antara laki-laki dan perempuan ini harus setara? Karena sepertinya kalau kita lihat dari sisi wanita, penjelasan tadi merasa bahwa wah laki-laki kok enak ya jadi laki-laki, semuanya harus menang, semuanya kalau minta perempuan harus sekarang harus oke saya melayani. Tapi pertanyaan istri, saya yakin kalau saya baca otaknya sekarang, kok saya minta tidak begini? Kok adakah kewajiban laki-laki harus langsung melayani istri jika saya ingin? Karena perempuan suatu saat juga ada kepingin. Itu nah, pada level apakah kemudian antara laki-laki dan perempuan itu menjadi sebuah kesetaraan? Itu kira-kira. Terima kasih Pak. Masya Allah, barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, pertanyaan yang menarik sekali ya. Jadi memang terkadang kebenaran itu kalah gara-gara media. Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang orang-orang musyrikin dahulu, bagaimana mereka menyesatkan sebuah informasi ya, yang berdampak kepada orang menolak Islam pada waktu itu. Allah mengatakan yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahi. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan lisan mereka, dengan omongan mereka. Tadi disebutkan bagaimana usaha mereka untuk membuat konsep Islam itu jadi nggak relevan dengan zaman sekarang, nggak bisa dipakai ya. Padahal sebenarnya sains sendiri mendukung. Tapi jadi masalah tadi propaganda dari musuh-musuh Islam dengan media mereka, akhirnya yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar ya. Kalau pertanyaannya tadi bagaimana tanggung jawab orang tua ya terhadap anaknya dalam mendidik dan membesarkan mereka, maka ini sebenarnya dimulai dari memilih istri. Memilih istri, tugas terbesar suami itu nggak salah pilih istri, karena dia tahu dia akan bekerja, dia akan meninggalkan anak-anaknya di rumah. Ketika dia salah pilih istri, maka bermasalah nanti sama anak-anaknya. Apabila ternyata dia sudah salah pilih istri, maka yang harus dia lakukan adalah menyamakan visi dan misi dengan istri. Dan itu terjadi di masa Nabi SAW. Di tahun ke-9 Hijriah, itu Nabi SAW melihat istrinya mulai ada kecondongan kepada dunia. Maka Nabi SAW mendiamkan istri-istrinya selama 1 bulan. Didiamkan. Ini proses pendidikan buat mereka ya. Setelah 1 bulan Nabi ngasih pilihan kepada mereka. Pilihannya 2. Kata Allah Azza wa Jalla, ya ayuhan nabi, di surat Al-Ahzab ya 28, 29 atau 27, 28 Allah mengatakan ya ayuhan nabi, qul li azwajika, wahai nabi katakan kepada istri-istrimu, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alain. Kalau yang jadi ambisi kalian adalah kehidupan dunia, kesenangan dunia, kemewahan dunia, fata'alaina umatti'kunna wa usrihkunna sarahan jam. Kalian kesini, aku kasih harta buat kalian, aku kasih pesangon buat kalian, lalu aku ceraikan kalian dengan perceraian yang baik. Ketika visi dan misinya udah nggak sama, berat bagi orang tua, bagi seorang suami melanjutkan rumah tangga dengan istri yang visinya dia mau ke timur, kita mau ke barat. Wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu wad daral akhirah.
Kalau ambisi kalian adalah Allah, Rasulnya dan kehidupan akhirat, fa innallaha adda lil muhsinati min kunna ajran azima. Allah menyediakan buat orang-orang yang berbuat baik di antara kalian pahala yang besar. Jadi konsep yang pertama adalah berkaitan dengan memilih istri. Kemudian setelah itu mendidik istri ketika belum punya anak ya. Kemudian setelah punya anak, mungkin kadang-kadang ada suami yang pulang anaknya udah tidur semua. Maka di sini peran suami untuk tanya sama istri, gimana anak-anak kita. Sang istri juga melaporkan kepada ayahnya. Ya seperti seorang pimpinan ya. Pimpinan itu kadang-kadang nggak harus turun, tapi dia mendapatkan laporan. Dengan laporan itu dia bisa melakukan evaluasi dan memberikan arahan. Itu harus dilakukan oleh seorang pemimpin gitu. Jadi monef itu penting ya, monitor dan evaluasi harus dilakukan oleh seorang suami. Jangan berpikir tugasku hanya kasih makan aja, enggak. Makanya kata Amr bin Qais al-Mullai ketika dia mengatakan innal mar'ata la tukhasim zawjaha indallah. Boleh jadi ada seorang istri yang menggugat suaminya pada hari kiamat di hadapan Allah Azza wa Jalla sambil mengatakan ya Rabbi hadza zawji. Subhanallah jemaah. Ana ketika membaca athar ini dia mengatakan ya Rabbi hadza zawji, wahai Rabbku ini suamiku. Ma'allamani wala addabani. Dia enggak pernah ngajarin aku, dia enggak pernah didik aku. Innama ya'tini bi khubzis su. Dia kerjanya cuma datang bawa roti. Konsep suami di barat itu dulu sebagai pemberi nafkah apa bahasanya? Anak kemarin apa the breadwinner ya? Iya, pencari roti, pemenang roti. Di bahasa Arab itu ya'tini bi khubzis suq, kerjanya cuma bawa roti dari pasar. Ada suami yang kerjanya cuma seperti itu. Dia berpikir sudah selesai tugas saya. Loh enggak. Engkau selesai kalau benar pilih istri. Engkau selesai kalau benar pilih istri. Ada istrinya sudah dididik dengan benar. Cuma tadi tetap perempuan membutuhkan arahan. Jadi itu tugas seorang suami, memberikan arahan kepada istrinya, mendengarkan laporan-laporan dari istrinya. Kemudian Anda tadi sampaikan perlu kedekatan sama anak-anaknya. Jadi usahakan ada waktu makan bersama, tetap ya. Usahakan dalam sehari itu ada waktu makan bersama anak-anak dan semua anggota keluarga. Kalau nggak bisa tiap hari ya mungkin di waktu-waktu tertentu. Karena ternyata Ana baru tahu bahwa deal besar-besaran itu tidak dilakukan di ruang rapat, tapi di atas meja makan. Di atas meja makan. Maka usahakan itu menjadi momentum kita untuk pendekatan kepada anak-anak kita. Adapun kalau konsep kesetaraan ya, mana yang setara? Allah Azza wa Jalla mengatakan walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah. Kata Allah, wanita-wanita itu memiliki kewajiban yang setara dengan hak mereka, atau memiliki hak yang setara dengan kewajiban mereka, dan laki-laki punya 1 derajat lebih, cuma 1 derajat lebih. Karena tadi dia pemimpin, kalau nggak ada konsep pemimpin di rumah ya selesai, nggak bisa. Kalau di kantor semua orang yang kerja di kantor itu levelnya sama, nggak jalan kantor ini. Tetap harus ada pemimpinnya. Nah, kalau bicara urusan ranjang tadi umpamanya, para ulama menyebutkan berdasarkan ayat tadi itu bahwa kalau istri minta, suami harus penuhi. Dan di antara hak istri, kalau suaminya tidak memberikan nafkah batin kepada dia, sang istri boleh gugat cerai. Karena tujuan menikah salah satunya apa? Menjaga kehormatan dirinya, memenuhi hasrat dan nafsunya. Nah, di sini ada kesetaraan sebenarnya. Di mana wanita boleh menggugat suaminya ketika suaminya tidak memberikan haknya ya. Ketika suami tidak memberikan nafkah lahir juga, sang istri juga boleh menggugat suaminya. Loh, aku ini seperti ini melayanimu, kau punya tugas untuk memberikan nafkah kepadaku. Apabila seorang suami tidak memberikan nafkah lahir ya, maka sang istri punya 3 pilihan. Yang pertama, dia tidak melayani suaminya. Karena dia harus bekerja cari duit, maka dia tidak melayani suami. Dan dia nggak dosa.
Kenapa? Karena suaminya tidak memberikan nafkah pada dia. Yang kedua, dia boleh tetap melayani suaminya, tapi dihitung hutang nafkahnya. Jadi sang istri kan yang membiayai rumah sekarang, dia bekerja, dihitung utang. Jadi nanti kalau suaminya dapat warisan, dia tanya, ini selama 2 tahun kau nggak kasih nafkah 500 juta, kasihkan, nggak apa-apa, itu haknya istri. Atau yang ketiga yang paling baik, dia tetap melayani suami dan nafkah yang dia berikan dihitung sodakoh. Jadi dia dapat pahala sodakoh, karena kewajiban nafkah kewajiban siapa? Suami. Barakallahu fiik. Mungkin seperti itu, dan semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Memang kita perlu kerjasama aja. Media ini secara masif ya, mereka ingin merubah mindset masyarakat, sehingga tadi yang nikah tambah berkurang, yang sudah nikah mau cerai. Orang-orang kalau mau nikah muda, padahal dia sudah siap umpamanya, dicela di masyarakat. Padahal kalau berzina, anak-anak SMP berzina, SMA berzina, kata mereka, biasa are-are. Udah biasa itu jamaah. Itu perbuatan dosa. Barakallahu fiik. Kayaknya sudah lapar anak jamaah. Setengah lapar jamaah. Anak kembalikan ke MC kita. Barakallahu fiikum.